Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Vlog Marifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Kali ini saya akan memberikan tutorial caranya ngasih minum ayam dengan air akali. Nah, ini adalah beberapa cairan, walaupun boxnya kumuh ya, tapi ini cairan yang tertutup rapat, berbagai macam fermentasi. Ada SOC, ada amino, ada akali, ada enzim, dan ada asam laktat. Tapi untuk ayam semua, sebagian untuk tanaman. Asam laktatnya ini untuk tanaman. Kali ini pemberian air akali. Air akali sebagai pengganti vaksin daripada ayam, baik ayam kampung, ayam petelur, atau ayam meras dan ayam hias dan segala jenis macam ayam. Nah, air akali ini pernah saya jelaskan bagaimana cara pembuatannya. Memang air akali ini dibuat dari air RO. Jadi air RO, dari air RO asli, dari air RO asli. Air RO itu mereknya bisa Clio, salah satunya Clio. Dan kemudian kalau tidak ada air RO bisa menggunakan air hujan, karena air hujan itu juga air RO. Nah, bisa jadi dicoba dengan air kelapa bekas, beli-beli di pasar jika ada. Itu sama dengan penggunaan air kali. Teman-teman mungkin tidak menggunakan air kelapa, biasanya RO atau air hujan. Yang sering sih air hujan karena lebih murah meriah. Nah, air akali ini saya buat to be continuous, kalau habis saya tambahkan. Prosesnya saya review ulang. Air akali ini dibuat dari air hujan, air RO, kemudian ditambah gula merah tentunya. Ini kapasitas 50 liter. 50 liter itu pakai 4 kilo gula merah, dan kemudian menggunakan gula merah dicampur, yang pasti menggunakan cuka apel. Cuka apelnya butuh 2 liter atau 3 liter. Nah, saya biasanya menggunakan 2 liter sampai 4 liter. Nah, cuka apelnya saya juga membuat sendiri, pernah saya review di beberapa channel YouTube saya. Saya review tentang bagaimana cara membuat cuka apel, baik yang diminum manusia atau untuk hewan. Nah, kemudian dicampur lagi dengan jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu langsung dipotong-potong, dicuci, dipotong-potong tanpa dibuang kulitnya. Nah, tetapi belakangan ini saya campur lagi dengan kulit jeruk. Maka kita beli jeruk manis, yang kecut kan banyak itu kita masukkan di sini sama limbah jeruknya, limbah jeruk kulitnya saya masukkan di sini. Nah, karena musim cuaca kemarin panas dan tidak menentu, itu saya tambahkan dengan bawang putih, saya masukkan di dalam air akali ini. Air akali ini kadang-kadang juga saya campur dengan bahan lain, yaitu dengan semua yang mengandung kecut-kecutan. Itu pernah saya tambah dengan blimbing. Nah, di sini juga ada contoh blimbing. Nah, blimbing wuluh ya ini. Nah, ini contoh blimbing wuluh. Nah, ini ada blimbing wuluh. Ini sudah hampir 4 bulan, belum 6 bulan ya, 4 bulanan saya masukkan blimbing wuluh ini. Jadi blimbing wuluh ini juga bagus untuk kesehatan ayam, untuk membentukkan air akali. Nah, dosisnya saya menggunakan dosis biasanya setengah liter. Nah, itu saya kasih setengah liter. Saya kasih setengah liter untuk 15 liter. Ini kan 19, bukan 19 liter ya, tapi 15 liter saya tambahkan. Nah, setengah liter, nah kita masukkan di sini. Nah, oke, setengah liter. Jadi saya masukkan setengah liter. Jadi setengah liter ini nanti dikasih air biasa. Nah, ini cara penggunaan air akali dan kemudian ditambah dengan air biasa. Nah, nanti saya jelasin untuk proses pemberian minum ayamnya. Nah, setelah dikasih air akali, kita kasih air. Minggir, awas. Minggir. Nah, dikasih air. Nah, ini kita penuhin. Biasanya ayam itu tidak sampai 2 galon. Saya menghabiskan 1,5 galon, kadang-kadang 1 galon. Sisanya itu bisa disimpan untuk besok harinya. Saya bikin biasanya 4 disimpan di sini di dalam galon ini. Itu bisa sampai 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari saya gunakan tempat untuk menyimpan air akali ini biar proses fermentasinya berhasil. Ya. Biar proses fermentasinya berhasil. Setelah ini masih ada campuran bahan lagi yang sebagai penggemuk dan untuk penguat tulang, sama untuk mencegah beberapa penyakit tertentu. Itu saya tambahkan lagi. Nanti saya tambahkan micin sebagai penggemuk, MSG, saya beli di Shopee, itu yang murah kiloan, sekilo hanya 25.000 lah.
dan kemudian saya tambahkan garam grosok. Mengapa ditambahkan micin? Karena micin itu kan protein yang sangat tinggi dan untuk menambah penggemuk, walaupun di pakannya sudah ada micin dan premix ya. Itu untuk kestabilan stamina ayam, baik ayam kampung, ayam ras. Karena juga saya ada ayam petelurnya, maka saya kasih premix petelur. Saya kasih premix petelur dan tepung ikan dan minyak ikan, sehingga kandungan proteinnya cukup untuk ayam petelur. Walaupun ayam petelur broilernya hanya beberapa ekor ya, hanya 10 ekor ya, tinggal 10 ekor. Tetapi ayam petelur lainnya banyak ya, jenis dari berbagai jenis, ada merawang, ada Brahma ya, walaupun hanya 1-2, makanya saya sebut mini farm Marifat Bisnis ya. Nah ini saya tambahkan garam sama micin. Oke, saya ambil dulu garam sama micin. Jadi ini ada micin, MSG. Ini MSG biasanya saya kasih 15 liter itu saya kasih 4 sendok kecil ini, saya kasih 4. Jangan terlalu banyak, kata orang Jawa mencret ya, tidak bagus ya. Kasih 4. Jadi jangan terlalu banyak. Kemudian ditambahkan garam. Garam ini juga tidak boleh terlalu banyak. Kalau garam terlalu banyak maka akan membunuh akan membunuh bakteri-bakteri positif, itu akan terbunuh. Karena garam akan, kalau dalam 15 liter ini dikasih umpama sampai 10 sendok begini, bakteri positif dari alkali ini akan mati. Tetapi kalau dikasih 2 atau 3, saya biasanya kasih 3 ya, itu masih aman. Karena bakteri perbandingan 15 liter sama 3 garam ini masih aman. Nah, selanjutnya kita kasih minum pada ayam. Inilah di Mini Farm Marifat Bisnis proses saya kegiatan hiburan setiap hari kasih makan di Mini Farm Marifat Bisnis di peternakan sekitar 100 sampai 200 ya, mungkin 100 lebih saya lupa menghitung ya, itu sekitar 100-an lah ya. Ayam-ayam ada Elba, ada Arab, Merawang, Kuntara, Brahma, Isabron, tapi sedikit-sedikit 10, 20 dan seterusnya. Nah, di Mini Farm Marifat Bisnis ini saya bikin konten untuk percontohan beberapa, termasuk alas kandangnya. Alas kandangnya ini fermentasi, bisa untuk pupuk, untuk pakan maggot. Nah, nanti saya ulas sendiri, akan saya review sendiri bagaimana alas kandang ini untuk pakan maggot dan juga untuk pupuk. Oke, ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Salam Marifat Bisnis.